Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tri Cahyadi, NPM 1903030013. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penjabaran penganggaran bahan baku. Pada anggaran bahan baku ini sesuai dengan soal, yaitu akan mengetahui yang pertama anggaran pembelian pemakaian bahan baku dan anggaran pengeluaran kas untuk pembelian bahan baku. Yang di sini sudah ada unit yang sudah diketahui pada soal, yaitu Januari yaitu 1000 unit, Februari 1100 unit, bulan Maret yaitu 1200 unit. Yang pertama kita akan mengetahui terdahulu yaitu anggaran kebutuhan bahan baku pada bulan Januari, Februari, dan Maret. Pada produksi kita masuk ke anggaran produksi, yaitu bulan Januari sebesar 1000 unit. Kita masukkan terlebih dahulu, itu 1000. Kita tinggal klik saja yang 1000 ini pada C3, kita tekan enter. Lalu supaya lebih cepat tidak menggunakan rumus kembali, kita tinggal tarik ke bawah. Sudah sesuai dengan pada anggaran produksinya, yaitu sebesar 1000 pada bulan Januari, 1100 bulan Februari, 1200 pada bulan Maret. Pada periode Januari kita akan mengetahui berapa sih kebutuhan bahan bakunya, yaitu caranya dengan mengalihkan produksi dengan standar penggunaan bahan. Yaitu caranya klik sama dengan, yaitu terus kita klik 1000 pada produksi, lalu dikalikan dengan standar penggunaan bahan bakunya. Diketahuilah 2000 untuk kebutuhan bahan baku. Langsung kita tarik ke bawah supaya lebih cepat. Sudah. Dan kali ini kita akan menjumlahkan berapa sih penjumlahan produksi pada kebutuhan bahan bakunya. Ya, tinggal kita klik sama dengan kembali, lalu kita sum, kita blok. Jangan lupa tutup kurung. Supaya kita tidak mengulangi penjumlahan tadi, kita tinggal menggesernya ke kanan. Diketahui. Lanjut kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu anggaran pembelian bahan baku. Pada triwulan pertama, yaitu Januari, Februari, Maret, kebutuhan bahan baku untuk produksi, yaitu yang sudah kita jumlahkan tadi, kita masukkan ke sini. Lalu kita tinggal tarik ke bawah.
Lalu pada persediaan akhir di sini sudah ada keterangan di soal, pada persediaan bahan baku akhir direncanakan sebagai berikut, yaitu Januari sebesar 100 kg, Februari sebesar 110 kg, Maret sebesar 120 kg. Kita masukkan sama, kita blok saja. Lalu jumlah kebutuhannya, bagaimana sih cara menentukan jumlah kebutuhannya? Yaitu kita tinggal menambahkan kebutuhan bahan baku untuk produksi pada persediaan akhir. Klik tambah. Kita enter. Lalu kita tarik ke bawah. Lalu pada persediaan awal yang diketahui pada soal, yaitu persediaan awal bahan baku Januari 2020 sebanyak 50 kg. Kita masukkan 50. Lalu Februari dan Maret bagaimana? Cara menentukannya yaitu persediaan akhir pada bulan Januari, yaitu persediaan awal bulan Februari, dan persediaan akhir bulan Februari masuk ke persediaan awal bulan Maret. Lalu persediaan bulan Maret akan masuk ke persediaan waktu setelahnya. Itu kita masukkan pada persediaan awal bulan Februari dan 110 untuk persediaan awal bulan Maret. Lalu bagaimana sih menentukan pembelian unitnya? Pembelian unitnya yaitu kita akan mengurangkan jumlah kebutuhan dengan persediaan awal, yaitu dengan cara jumlah kebutuhan pada bulan Januari dan jumlah persediaan awal bulan Januari dikurang persediaan awal itu sebesar 2050. Kita blok saja. Lalu dalam pembelian dengan harga, itu sudah diketahui pada soal bahan baku standar per unit produk sebesar Rp100. Masukkan 100 pada bulan Januari, Februari, dan Maret. Lalu jumlah pembelian pada anggaran pembelian bahan baku sebesar itu dengan mengkalikan unit dengan harga. Kita kalikan unit dengan harga pembelian. Kita blok. Lalu
kita akan menentukan jumlah kebutuhan produksi, persediaan akhir, jumlah kebutuhan, persediaan awal, pembelian pada unit, pembelian pada harga, dan jumlah pembeliannya. Caranya dengan sum blok lalu tutup kurung. Dari sini kita tidak harus mengulangi rumus sum tadi, kita tinggal menariknya ke kanan, itu sudah sama saja. Oh ya, pada anggaran kebutuhan bahan baku tadi kita akan merubah, itu masuk ke format cell, currency, jumlah decimal balance-nya 0, simbolnya kita buat 0. Terbentuklah angka 2000. Begitu juga dengan ini. Kita currency decimal 0, simbolnya juga kita buat non. Udah. Persediaan akhir tidak usah dirubah, kita mengubah jumlah kebutuhan. Masuk currency, simbolnya non, desimalnya 0. Oke. Selanjutnya pada unit kita ubah kembali, desimalnya 0, simbolnya non. Lalu dengan harga dan jumlah kita akan mengubahnya dengan rupiah, yaitu masuk ke kategori accounting. Desimalnya 0, simbolnya rupiah. Klik OK. Jika ini seperti ini, kita tinggal menggesernya dengan menggunakan geser tabelnya sendiri. Dan harga pembelian ini tidak usah kita jumlahkan. Cukup. Lalu kita masuk pada anggaran pengeluaran kas pembelian bahan baku. Ini belum rupiah. Pada anggaran pengeluaran kas untuk pembelian bahan baku, yaitu sebesar bulan Januari sebesar 250.000, bulan Februari sebesar 221.000, dan bulan Maret sebesar 241.000. Lalu pada tunai kredit, yaitu sebesar untuk syarat pembelian bahan baku sebesar 30% tunai, 40% bulan berikutnya, dan 30% bulan setelahnya. Tunai sebesar 30%,
kredit sebesar 40% dan kredit setelahnya sebesar 30%. Lalu cara penjumlahannya pada bulan Januari yaitu jumlah pembelian dikali tunai 30%. Jangan lupa kita akan memakai absolut supayanya kita bisa memindahkan pada bulan Januari, Februari, Maret tidak menggunakan rumus kembali, yaitu F4. Tandanya seperti ini, lalu kita enter. Kita akan memindahkannya. Geser. Nah. Selanjutnya kita akan ulangi kembali. Itu sama dengan jumlah pembelian di bulan Januari dikali pada kredit 40%. Klik F4 untuk menguncinya. Klik enter. Lalu kita akan menggesernya ke kanan. Sudah. Lalu selanjutnya pada pembelian dikalikan dengan kredit setelahnya. Dikalikan 30%, klik F4, klik enter, geser. Lalu bagaimana dengan utang? Utang 40% dan bayar utang 30%. Sini sudah dijelaskan, yaitu syarat pembelian bahan baku 30%, 40% dalam berikutnya, dan 30% itu kita pada bulan Januari itu tidak memungkinkan, tidak akan bisa untuk membayar hutang karena pengeluaran kas untuk pembelian bahan baku pada bulan Januari itu adalah awal. Lantas bagaimana? Kita akan memasukkan bayar hutang tersebut pada bulan Februari, yaitu sama dengan kredit 40%-nya. Kita blok, kita enter. Lalu kredit 40% pada bulan Februari kita masukkan ke bayar hutang 40% bulan Maret. Nah, terus bayar hutang pada 30% bulan Januari kita masukkan ke bulan Maret. Pada langkah selanjutnya kita akan menjumlahkan kas keluar pada anggaran pengeluaran kas, yaitu caranya sama dengan tunai ditambah sum tutup kurung. Nah, kenapa saya mengoblok ini? Karena nanti saya akan menjumlahkan ke kanan, itu tidak menggunakan rumus kembali.
kita blok walaupun itu tidak ada jumlahnya. Kita enter, lalu kita geser. Sudah. Pada PT Margita Sentosa, anggaran kebutuhan bahan baku tahun 2020 sebesar kebutuhan bahan bakunya sebesar 6.600 dan anggaran pembelian bahan baku sebesar 667.000 dan anggaran pengeluaran kas untuk pembelian bahan baku pada bulan Januari sebesar 61.500, pada bulan Februari 148.300, pada bulan Maret sebesar 222.200. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wallahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.